Martial Peak 3186. Yang Kai tidak memiliki cara untuk memahami semua ini, atau bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa menghentikan Wu Heng. Wu Heng adalah Master Starfield, dan di Great Desolate Starfield ini, dia bisa menampilkan kekuatan dewa. Yang Kai tidak memiliki peluang untuk menang melawannya di sini, jadi orang yang bisa melawannya sekarang bukanlah dia, tetapi Gun Gun. Di sisi lain, Gun Gun memenuhi harapannya. Tidak peduli berapa banyak kekuatan Starfield yang dipadatkan Wu Heng, mereka semua tertelan ke dalam perutnya. Dua sosok, satu besar dan satu kecil, bolak-balik di Starfield, saling mengejar. Tidak, ini tidak bisa berlanjut, hati Wu Heng terbakar oleh kecemasan. Setiap kali dia menunda di sini untuk beberapa saat, Great Desolate Starfield akan ditelan, dan menyusupnya Starry Sky akan secara langsung memengaruhi kekuatan yang bisa dia mobilisasi. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Dia benar-benar kalah. Meskipun ini hanya kemungkinan, Wu Heng masih menganggapnya sulit dipercaya. Sebelum datang untuk menemukan Yang Kai, dia tidak pernah membayangkan situasi seperti itu akan terjadi. Tapi sekarang, dia berada dalam dilema. Yang Kai juga merasa ada yang salah. Dia mengambil beberapa waktu untuk menyelidiki situasi Gun Gun dan akhirnya menemukan perubahan di batas misterius kecil. Sama seperti bagaimana Gun Gun perlu beristirahat dan mencerna 3 bintang budidaya yang telah dia telan sebelumnya, serangan padat Star Energy Wu Heng tidak mudah ditelan. Dibandingkan dengan langsung menelan bintang budidaya, tekanan yang diberikan Wu Heng kepada Gun Gun jauh lebih besar. Jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, batas kecil misterius pasti tidak akan mampu menahannya. Pada saat itu akan buruk, jadi dia harus membiarkan Gun Gun beristirahat sebentar dan mencari kesempatan untuk mencerna Star Energy. Kedua musuh memiliki kekhawatiran yang berbeda, tetapi pada saat ini, mereka membuat pilihan yang sama dan terbang menuju tepi Great Desolate Starfield. Wu Heng sedang terburu-buru untuk menahan kekuatan melahap lapangan bintang Heng Luo dan mengusir Yang Kai, seorang bandit, sementara Yang Kai sedang terburu-buru untuk menemukan tempat yang aman untuk beristirahat. Kecepatan kedua belah pihak sangat cepat. Wu Heng adalah Master Starfield, jadi tidak perlu dikatakan bahwa dia bisa menempuh jarak jutaan kilometer dengan satu pikiran. Meskipun tubuh Gun Gun gemuk dan kembung, setiap kali melompat ke depan, ia akan mampu menempuh jarak yang menakutkan. Selain itu, Wu Heng sengaja atau tidak sengaja membimbingnya, memberinya kemampuan untuk berteleportasi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kegelapan tak berujung muncul di depan matanya. Segera, kedua belah pihak tiba di perbatasan antara dua Starfield. Semangat Yang Kai bergetar saat dia segera membuat koneksi dengan perwujudannya dan merasakan dukungan dari Heng Luo Starfield. Meskipun dia masih di Great Desolate Starfield, ini sudah menjadi tempat di mana dua Starfield berpotongan, jadi penindasannya tidak begitu jelas. Dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, ada jalan menuju surga, tetapi kamu menolak untuk mengambilnya, dan malah bersikeras untuk pergi ke neraka. Wu Heng, aku benar-benar harus berterima kasih. Begitu dia selesai berbicara, dia mengendarai Gun Gun melewati Wu Heng dan bergegas kembali ke Heng Luo Starfield. Setelah mengusir musuh yang kuat ini, Wu Heng tidak merasa senang tetapi malah terkejut. Hatinya tenggelam ketika dia merasa telah melakukan sesuatu yang salah. Detik berikutnya, kekuatan dorong yang menakutkan tiba-tiba datang dari kegelapan yang tak berujung, memberinya perasaan bahwa sulit untuk menolaknya. Dalam kegelapan, wajah tersenyum Yang Kai muncul di depan matanya. Kamu benar-benar Master Starfield. Wu Heng mau tidak mau menangis ketakutan, rasa penyesalan yang mendalam memenuhi hatinya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan pernah mengirim Yang Kai kembali. Sebelumnya, dia telah menganggap bahwa Yang Kai bukan Master Starfield dan tidak bisa membiarkannya menimbulkan masalah di belakangnya, jadi dia mengirimnya pergi. Dengan cara ini, dia bisa fokus menghadapi tekanan dari Heng Luo Starfield tanpa khawatir. Tapi dari kelihatannya, ini adalah langkah yang mengerikan. Yang Kai benar-benar penguasa field bintang Heng Luo. Namun, tidak peduli bagaimana Wu Heng memikirkannya, dia tidak bisa mengerti. Karena dia adalah penguasa lapangan bintang Heng Luo, siapa yang bertanggung jawab untuk mengendalikan melahap lapangan bintang desolate besar? Mungkinkah Heng Luo Starfield memiliki dua tuan? Tapi itu tidak mungkin. Hanya ada satu sumber bidang bintang, bagaimana itu bisa disempurnakan oleh mereka berdua? Dugaan yang sangat berani muncul di benak Wu Heng, wajahnya pucat saat dia menggertakkan giginya dan berteriak, klon. Hanya dengan melakukan itu dia bisa menjelaskan keraguannya. Dia pasti memiliki avatar yang bisa bertindak sesukanya, itulah sebabnya dia mampu mempertahankan penyerapan Starfield sambil menerobos ke Great Desolate Starfield. Teknik klon bukanlah rahasia, juga bukan teknik rahasia yang sulit untuk dikembangkan. Banyak master telah mengolahnya sebelumnya, tetapi klon biasa tidak dapat menampilkan efek yang terlalu besar. Paling-paling, mereka hanya bisa menyelidiki beberapa bahaya, jadi itu sangat tidak berguna. Selain itu, mengolah teknik rahasia ini membutuhkan bahan yang sangat berharga dan banyak waktu. Dalam keadaan normal,
Tidak ada yang akan menghabiskan terlalu banyak usaha pada teknik klon, mereka juga tidak akan menggunakan teknik rahasia ini dalam pertempuran hidup atau mati. Tapi sekarang, tampaknya avatar Yang Kai sangat kuat, jika tidak mungkin baginya untuk menggunakan kekuatan seluruh field bintang Hang Luo. Kegelapan itu seperti gelombang pasang yang menyebar ke segala arah, menyebabkan hamparan luas langit berbintang menghilang. Wu Heng mundur lagi, seolah-olah dia telah dikalahkan. Sebelumnya, ketika perwujudannya menggunakan sumber Starfield untuk melahap langit berbintang, dia merasa sulit untuk menolak dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menahannya. Sekarang Yang Kai telah kembali ke Starfield dan tubuh aslinya mengendalikan sumber Starfield, kekuatannya secara alami meningkat. Ditambah dengan fakta bahwa Great Desolate Starfield baru-baru ini kehilangan sebagian besar Starfield dan wilayah Starfield Hang Luo telah berkembang, Wu Heng bahkan lebih tidak cocok. Wajah Wu Heng pucat pasi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa keputusannya yang tiba-tiba untuk menelan Starfield tanpa pemilik akan menyebabkan bencana seperti itu. Dia baru saja menjadi Master Starfield belum lama ini, jadi bagaimana dia bisa menunjukkan kekuatan seperti itu? Sebagai Starfield Master, dia seharusnya menjadi orang yang menang dalam pertempuran ini, tetapi kenyataannya benar-benar berbeda. Sosok Wu Heng berkedip saat dia mundur 1.000.000 kilometer. Dalam kegelapan, wajah kental Yang Kai balas menatapnya dan mencibir, lari. Tunggu sampai Great Desolate Starfield ini selesai, saya akan melihat kemana kamu lari. Petik 2. Hati Yang Kai dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak heran Wu Heng ingin melahap lapangan bintang Hang Luo. Sebagai penguasa Starfield, menelan Starfield lainnya benar-benar memberi seseorang rasa senang yang luar biasa, memungkinkan seseorang untuk dengan jelas merasakan perubahan kekuatan dunia. Begitu dia mengambil keputusan, dia akan menelan seluruh Great Desolate Starfield dan menggabungkan dua Starfield bersama-sama. Pada saat itu, dia akan menjadi penguasa dari dua Starfield. Menghadapi ejekannya, wajah Wu Heng tetap tenang, seolah-olah dia sudah menerima nasibnya, tetapi matanya bersinar dengan tekad. Dia tiba-tiba mengeluarkan sepotong batu giok dari space ring-nya. Potongan batu giok ini dipenuhi dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya dan tampaknya dicap dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan aura yang mendalam. 1.000.000 kilometer jauhnya, Yang Kai melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan kerutan. Meskipun jaraknya tidak jauh, Yang Kai bisa merasakan bahwa itu bukan semacam artefak, jadi apa gunanya mengeluarkannya saat ini? Bagaimanapun, Yang Kai tidak tahu apa itu, tetapi itu tidak terlihat seperti hal biasa. Ekspresi Wu Heng menjadi serius saat dia membentuk beberapa segel tangan misterius dan mengarahkan jarinya ke batu giok, mengangkatnya tinggi-tinggi saat dia berteriak, pemanggilan utusan bintang. Bintik-bintik cahaya tiba-tiba melesat keluar dari batu giok, seperti ratusan juta kunang-kunang, mengembun menjadi seberkas cahaya menyilaukan yang melesat ke langit. Di atas kepala Wu Heng, di bagian atas berkas cahaya putih cemerlang mengembun menjadi lingkaran yang menutupi radius beberapa kilometer. Lingkaran ini dipenuhi dengan pola-pola rumit yang berputar secara tidak teratur, menyilaukan siapa saja yang melihatnya. Yang Kai, di sisi lain, tertegun sejenak karena polanya tampak agak akrab. Melihat lebih dekat, dia langsung tercengang. Bukankah itu diagram formasi yang dia butuhkan untuk mengatur formasi hukum antariksa lintas domain? Apa benda giok itu? Bagaimana dia bisa membuat diagram seperti itu dalam sekejap? Kekuatan ruang melonjak. Yang Kai tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dikombinasikan dengan apa yang baru saja dikatakan Wu Heng dan apa yang telah dilihatnya, Yang Kai sangat merasakan bahwa sepertinya ada seseorang yang datang dari pola itu. Benar saja, dalam cahaya yang menyilaukan, kaki raksasa tiba-tiba melangkah keluar dari formasi melingkar, seperti makhluk abadi yang turun, perlahan-lahan menampakkan dirinya. Mata Yang Kai melebar saat dia menatap pria ini. Dia adalah seorang pria tampan mengenakan mahkota berbulu dan kipas berbulu. Pria ini memiliki penampilan seperti batu giok dan sangat tampan sehingga Yang Kai tidak bisa menahan perasaan mual. Di pinggangnya tergantung pedang panjang yang memancarkan aura seorang sarjana Konfusianisme. Ketika dia melihat ke bawah dari pola melingkar, matanya tertutup. Wu Heng, di sisi lain, berdiri di sana dengan ekspresi serius di wajahnya saat dia melihat ke atas. Tiba-tiba, pria itu membuka matanya, seperti guntur dan kilat, dengan jelas memahami semua hal. Wu Heng dengan cepat menundukkan kepalanya, seolah-olah meliriknya saja tidak sopan. Di sisi lain, Yang Kai merasakan rambutnya berdiri saat tekanan besar turun ke atasnya. Dia tidak terlalu jelas tentang kekuatan sejati Wu Heng, mungkin Master Realm Kaisar urutan ketiga, tetapi Yang Kai telah melihat banyak Kaisar Realm urutan ketiga sebelumnya, jadi dia tidak merasakan tekanan apapun yang dihadapinya. Namun, pria berambut bulu yang turun dari langit ini telah menyebabkan napasnya mandek, dan ini dengan premis bahwa pihak lain tidak sengaja menargetkannya. Hanya ada satu orang yang bisa memberinya perasaan seperti itu. Orang ini bukan Kaisar Realm, tapi Kaisar Agung. Kaisar Agung yang mana? Nama-nama Kaisar Agung ini terlintas di benak Yang Kai, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada dari mereka yang cocok dengan pria ini.
Yang membuatnya semakin bingung adalah Wu Heng sebenarnya bisa memanggilnya. Apa utusan bintang yang baru saja dia sebutkan? Star Soul Palace juga memiliki Star Envoy, Xiao Yu yang adalah Golden Star Envoy, tapi itu bukan posisi di Star Soul Palace, Xiao Yu yang adalah Elder. Yang disebut utusan bintang adalah semacam gelar yang didirikan di seluruh wilayah selatan. Utusan bintang dari Istana Jiwa Bintang terutama bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan dan menengahi konflik antara berbagai sekte besar di wilayah selatan. Utusan bintang juga memegang posisi lain di Star Soul Palace. Keduanya berdiri sendiri tetapi tidak saling bertentangan. Utusan bintang ini jelas bukan dari Istana Jiwa Bintang, dan dia seperti Kaisar Bulan Cerah. Tidak, dia tampaknya sedikit lebih buruk daripada Kaisar Bulan Cerah, tetapi pengalaman Yang Kai terbatas, jadi dia tidak tahu apa bedanya. Tuan, Wu Heng menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Pria bermahkota itu menatapnya dan bertanya dengan ringan, Wu Heng. Ya,